Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan perlahan mengambil kembali matanya dan mengamati seluruh langit selama seminggu. Kali ini, kecuali para kaisar yang bertarung dengan kuat, orang lain di langit secara sadar telah jatuh ke kota di bawah. Tapi mereka tidak ingin diawasi oleh Xiao Yan. Bahkan 9 bintang setengah kaisar dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Mereka tidak berpikir mereka bisa lebih kuat dari bintang 9 dan setengah kaisar. Pada saat ini, saya khawatir bahkan jika Xiao Yan benar-benar terluka parah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Lagi pula, bukankah sekelompok orang hanya mendengarkan kata-kata Sun Suo dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki perlawanan saat ini, jadi mereka bergegas dan ingin membunuh Xiao Yan. Namun, saya khawatir Sun Suo tidak memikirkan hasilnya. Di langit, pertempuran antara Bai Ying dan Sun Suo juga berhenti lagi karena Xiao Yan. Saat ini, keduanya merasa sangat terkejut. Sun Suo tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang sudah berada di ujung panah, dapat menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan pada saat seperti itu, terutama munculnya Raja Utara, boneka di tingkat 9 bintang setengah kaisar. Preman super semacam ini sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menekan siapapun di bawah kaisar yang kuat. Sekarang bahkan jika Xiao Yan tak terkalahkan di bawah kaisar, ini juga benar. Bahkan punggungnya saat ini juga sangat terkejut. Melihat kembali adegan menyelamatkan orang sebelumnya, Bai Ying tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa jika dia tidak melakukannya, Xiao Yan akan dikepung dan dibunuh oleh orang-orang itu. Namun, saat ini, sepertinya dia terlalu muda untuk melihat Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya dari pemuda berjubah hitam ini jauh lebih baik daripada yang kuat di tingkat semi kekaisaran. Aku takut, jika Xiao Yan berada di puncaknya, bahkan kaisar biasa yang kuat sekalipun bisa bertarung. Dengan pemikiran ini, Rao adalah pemenang kulit putih, tetapi dia masih tidak bisa menelan seteguk air liur di dalam hatinya. Pria muda yang kuat melawan kaisar, saya khawatir jarang melihat seluruh benua Yuanwu. Putra ini harus tinggal di rumah cucuku hari ini, atau dia harus dibunuh di sini. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh meninggalkan kota Hanxi hidup-hidup. Di dalam hatinya, tubuh Sun Suo di kekosongan tiba-tiba bergetar, dan semangat juang kuning bersahaja segera keluar dari permukaan tubuh. Dengan tangan besar, pedang raksasa itu mulai lagi. Tubuh Sun Suo melintas, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Dengan lambaian lengannya, pedang raksasa itu segera merobek kekosongan dan menebas kepala Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika raut wajahnya berubah, tubuh Xiao Yan baru saja memulihkan sedikit semangat juang, dengan cepat beredar di sepanjang meridian dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, ketika pukulan Sun Suo hampir jatuh, sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tempat yang sama, dan pukulan kuat Sun Suo akhirnya terbelah menjadi kekosongan tak seorang pun. Apa, anak ini? Kecepatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan Tianjuebu? Jika aku bisa mendapatkan Tianjuebu, Melihat kecepatan Xiao Yan yang mengerikan, Sun Suo terkejut pada awalnya, tapi kemudian berbeda, pikiran keluar dari lubuk hatinya. Tak terlihat, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum penuh keserakahan. Tianjuebu adalah alasan utama mengapa 4 sekte utama mengejar Xiao Yan. Kekuatannya tidak sulit untuk dibayangkan. Apalagi Xiao Yan saat ini membuat Sun Suo melihat keanehan Tianjuebu dengan matanya sendiri. Di hadapan harta karun seperti itu, secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Sun Suo tidak bergerak. Memikirkan semua manfaat Tianjueban, hati Sun Suo tidak bisa tidak menjadi panas. Sekarang Xiao Yan hanya seorang kaisar bintang 6,5. Setelah berlatih Tianjueban, dia bisa mengeluarkan kecepatan yang mengerikan. Jika dia mendapatkan Tianjueban, selama dia berlatih keras, begitu dia mencapai kesuksesan besar, bukankah bahkan patriark dari 4 gerbang utama tidak dapat membantunya? Pada saat itu, keluarga mataharinya secara alami akan menjadi kekuatan terbesar kelima di wilayah barat kecuali 4 sekte besar. Pada saat itu, mengapa keluarga matahari harus mengambil gerbang Tianjian sebagai tempat berteduh? Alih-alih hidup di bawah atap orang lain, mereka mungkin juga membentuk sekolah mereka sendiri. Bagaimanapun, gerbang Tianjian sering mengatakan bahwa keluarga mataharinya tidak memiliki ambisi. Dalam hal ini, keluarga matahari akan melakukan sesuatu yang ambisius, sehingga gerbang Tianjian dapat mengetahui apakah keluarga mataharinya memiliki apa yang disebut ambisi.
Dengan mencibir di hatinya, tubuh Sun Suo yang baru saja berhenti, bergegas ke depan lagi. Tubuhnya seperti kilatan petir. Dia bergegas pergi dengan kecepatan tinggi ke Xiaoyan, yang ratusan kaki jauhnya. Pergelangan tangan kanan yang memegang gagang pedang raksasa itu berputar sedikit, dan ujung pedangnya mengarah ke atas. Dengan momentum mematahkan bambu, itu merobek kekosongan di kedua sisi dan mengurangi beberapa perlawanan. Tubuh Sun Suo bergegas maju dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke Xiaoyan lagi. Melihat ini, wajah Xiaoyan berubah lagi. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menghadapi orang kuat semi kekaisaran di bawah Doudi, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghadapinya di hadapan orang kuat Doudi yang sebenarnya, terutama Doudi bintang 3 dengan level tinggi. Poin ini, apalagi dalam kondisi Xiaoyan saat ini, bahkan di masa jayanya, Xiaoyan juga tidak yakin. Langkah kakinya berubah, dan langkah Tianjue dilakukan lagi. Saat tubuh Xiaoyan menghilang begitu saja, pedang raksasa itu menikamnya dengan ganas. Bahkan jika dia nyaris menghindari pukulan itu, kekuatannya yang tajam, tapi masih meninggalkan bekas luka yang dalam di dada Xiaoyan. Sudut mulutnya sedikit tertarik. Xiaoyan mengerahkan semangat juang di tubuhnya dan mengeluarkan ki kuat yang mengalir ke tubuhnya di sepanjang luka. Kemudian, tubuh Sun Suo kembali menyerang. Pedang besar itu menembus udara, sombong dan sangat tajam. Bahkan jika dia jauh, itu masih mendinginkan Xiaoyan. Brengsek. Dalam hatinya, Xiaoyan memarahi dengan marah. Xiaoyan harus mengambil langkah Tianjue lagi, terus-menerus menghindari serangan matahari Suo di langit. Di bawah konsumsi cepat dari semangat juang dalam tubuh, sosok Xiaoyan meninggalkan bayangan sisa hampir padat di langit, dan matahari Suo, dengan mencibir di wajahnya, mengikuti Xiaoyan seperti belatung tulang tarsal. Meskipun dia terkejut dengan kecepatan Xiaoyan di awal, saat dia menghadapi Xiaoyan dengan kecepatan nyata, yang terakhir masih sulit untuk ditandingi. Lagi pula, dengan kecepatan Xiaoyan, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa dibandingkan dengan Jin Yao paling banyak. Jika dia ingin bersaing dengan Sun Suo sebagai kaisar petarung bintang 3, itu terlalu menghina kaisar petarung yang kuat. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 luka, besar dan kecil, muncul di Xiaoyan. Di satu sisi, Xiaoyan melarikan diri dengan cepat dengan bantuan kekuatan jiwanya, di sisi lain, Sun Suo yang menahan tangannya. Namun, pada saat ini, Sun Suo tampaknya sudah cukup. Seringai di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Begitu pergelangan tangannya berputar, pedang besar di tangannya terlempar keluar. Pisau tajam menunjuk langsung ke Xiaoyan. Kekuatan teror membuat ledakan suara yang keras sambil merobek kekosongan. Pada saat yang sama, sosok Sun Suo juga menghilang di tempatnya. Kuek-kuek, Xiaoyan, aku baru saja memberimu kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kamu tampaknya tidak menghargainya. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Melihat pedang besar itu, wajah Xiaoyan baru saja berubah. Di antara langit dan bumi, tawa tajam Sun Suo penuh yin dan kejam datang. Wajah Xiaoyan bermartabat. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang melonjak menyebar tanpa meninggalkan kekuatan apapun. Pada saat yang sama, ketika dia menggenggam tangan kanannya, penguasa berat Xuan muncul di tangannya lagi. Begitu lengannya bergetar, beberapa ki yang bertarung di tubuhnya dengan cepat mengalir ke penguasa raksasa saat ini. Dengan kepulan, api aneh yang indah juga naik pada saat ini. Pada saat yang sama, semangat juang juga disuntikkan ke jubah hitam yang rusak di permukaan tubuh Xiaoyan. Dengan suntikan semangat juang, jubah hitam yang rusak dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sudah menjadi jubah hitam gelap. Setelah infus semangat juang, warna gelap tampak menjadi lebih dalam. Namun, pemandangan ini tidak dapat membantu tetapi menarik mata orang lain yang sedikit terpana. Pada saat ini, Xiaoyan masih memperhitungkan postur tubuhnya. Dia akan menggunakan semangat juang kecilnya untuk memperbaiki jubah hitam. Perilaku seperti ini sangat bodoh di mata orang lain. Bahkan ketika Sun Suo melihat ini, hatinya penuh dengan cemoohan. Saat ini, Bai Ying, yang tinggal di luar lingkaran perang kedua pria itu, mau tidak mau sedikit mengernyit. Setelah melihat keanehan Xiaoyan, dia tidak berpikir bahwa perilaku bodoh Xiaoyan akan benar-benar sia-sia. 7. Berat, patah, hari, kaki. Pada saat yang sama, penguasa raksasa di tangannya segera melambai. Satu persatu,
Tenda penguasa melesat dari depan penguasa raksasa untuk menghadapi badai. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi tenda penguasa yang mengejutkan setinggi hampir 100 kaki. Namun sayang, saat Xiaoyan berusaha sekuat tenaga mengayunkan keempat kakinya, staminanya tidak mencukupi karena habisnya semangat juang di tubuhnya, yang membuat tubuh Xiaoyan tiba-tiba melunak dan bergetar beberapa kali berturut-turut, yang stabil di kehampaan. Runtuhnya semangat juang membuat wajah Xiaoyan pucat saat ini. Tubuhnya yang kuat tampaknya secara bertahap di luar kendali. Namun, dia masih secara paksa menampilkan 7 kali untuk mematahkan penguasa langit saat ini, yang merupakan beban luar biasa pada Xiaoyan. Namun, jika hanya dengan ini, saya khawatir saya tidak bisa lepas dari cakar matahari Su. Bagaimanapun, 4 kaki yang dia lambaikan hanya bisa memblokir senjatanya. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengetahui di mana tubuh Sun Suo berada saat ini. Ledakan. Pada saat cimang dan pedang raksasa bertabrakan dengan ganas, ada semburan angin kencang di dekat telinga Xiaoyan. Pada saat yang sama, angin gelap menerpa wajah Xiaoyan, yang membuat pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil. Kemudian, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari kehampaan tanpa peringatan dan meraih kepala Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan meninggal. Seringai serak itu berbahaya. Sun Suo yang melakukannya. Jika pukulan ini jatuh, aku takut Xiaoyan akan mati. Di sisi lain, Bai Ying, yang sudah mengerahkan semangat juang di tubuhnya, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya di bawah jubah lengan bajunya dan hanya ingin memulai, tetapi jejak keraguan di hatinya membuat gerakannya ragu-ragu. Mata Bai Ying tertuju pada Xiaoyan. Sebenarnya, dia tampaknya memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada pemuda berjubah hitam. Mungkin Xiaoyan tidak membutuhkan bantuannya. Terlepas dari pemikiran seperti itu di dalam hatinya, Bai Ying masih tidak berani gegabah. Sambil menatap Xiaoyan, semangat juang di tubuhnya selalu siap meledak. Selama dia mau, Bai Ying masih bisa menyelamatkan Sun Suo sebelum dia membunuh Xiaoyan. Meskipun harganya mungkin besar, dia membayar semua harga untuk mencapai beberapa tujuan, dia percaya, ini juga proporsional. Namun, pada saat matahari Suo mengenai Xiaoyan dan jatuh, di belakang Xiaoyan, sebuah tenda bercat hitam tiba-tiba mengembun. Wajah Xiaoyan dingin dan tegas. Dia melambaikan satu kaki dengan keras ke wajah Sun Suo. Pada saat yang sama, tubuhnya juga berbaring ke belakang. Dengan keras, raut wajah semua orang kembali mengeras antara langit dan bumi. Sosok Xiaoyan telah menghilang di tenda hitam, dan sebelum menghilang, penguasa raksasa hitam itu juga menabrak wajah Sun Suo. Namun, sampai Xiaoyan dan penguasa raksasanya benar-benar menghilang di depan matahari Suo, telapak tangan matahari Suo yang jatuh penuh dengan bombardir kemarahan pada kekosongan. Ketika orang-orang di langit dan bumi melihat dengan seksama, mereka melihat setengah dari wajah matahari Suo dihancurkan oleh penguasa yang berat. Saat ini, itu menjadi ungu dan hitam, dan 2 helai darah mengalir keluar dari lubang hidung dan sudut mulutnya. Saat ini, Sun Suo sangat malu. Sinyal angin di langit terbuka terus meningkat, dan matahari yang panas berangsur-angsur menjadi redup. Langit biru tak berawan mulai menjadi dalam dan sunyi tanpa disadari, seolah-olah menjelang fajar atau setengah senja. Suara hening masih jelas bergema di benak orang-orang di kota Hanxi. Pada saat ini, semua orang di langit dan bumi menatap sosok gelap di kehampaan dengan mata kusam, dan ada ekspresi luar biasa di wajah semua orang. Kejutan di hati membuat kelompok orang ini tidak dapat meludahkan setengah kata dari awal hingga akhir, meskipun mereka membuka mulut. Bahkan beberapa orang yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi jelas bahwa kata-kata yang telah diseduh dengan keras kepala tersumbat di tenggorokan mereka, bibir dan gigi mereka gemetar untuk waktu yang lama, dan mereka terpana karena tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Pada saat ini, bahkan para petarung kuat yang berdiri di kehampaan yang jauh juga memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depan mereka sekali lagi melanggar pemahaman mereka tentang mereka. Orang ini, apa itu? Barusan, sungguh kekuatan yang aneh, berbeda dari semangat juang dan kekuatan jiwa, benda itu. Itu kekuatan jalanan. Beberapa pria kuat Doudi menatap jubah hitam di permukaan tubuh Xiaoyan. Mata mereka penuh kejutan. Tidak terbayangkan bahwa Xiaoyan, yang kekuatannya jelas tidak sebanding dengan Doudi, sebenarnya telah mengendalikan kekuatan jalan. Bocah ini benar-benar pria yang luar biasa.
Kamu tidak bisa menjadi musuh. Tutut, aku sudah mengerti kekuatan jalan besar di tingkat setengah kaisar. Xiao Yan ini memiliki masa depan yang cerah. Aku baru menyadari kekuatan jalan di tingkat setengah kaisar. Aku masih percaya diri di bawah penangkapan 4 gerbang utama. Aku bilang tidak ada orang di belakangnya. Aku takut hantu tidak percaya, dia. Setelah keterkejutan, ada seruan penuh dengan segala macam makna. Singkatnya, arti dari kata-kata Kaisar Petarung yang kuat adalah bahwa mereka tidak akan menjadi musuh Xiao Yan, atau tidak berani menjadi musuh. Di atas kekosongan, mata Bai Ying menyipit dan menatap Xiao Yan dengan erat. Dia juga sangat terkejut. Tanpa diduga, Xiao Yan di depannya telah menguasai kekuatan jalan. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan jalan itu cukup mengejutkannya dengan pemahaman Xiao Yan tentang kekuatan jalan. Xiao Yan, siapa kamu? Pertama, kamu memiliki keterampilan bertarung yang aneh, dan sekarang kamu adalah kekuatan jalan. Kamu benar-benar orang yang penuh rahasia, tapi untungnya, aku tidak tertarik dengan rahasiamu. Mata Bai Ying tiba-tiba berbalik dan kemudian jatuh pada Sun Suo. Melihat wajah setengah bengkak yang terakhir, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan cibiran sarkastik. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa matahari Suo, yang bahkan sulit untuk disakiti, akan dipukuli di wajah di tangan Xiao Yan. Sekarang, wajah Sun Suo-nya benar-benar hilang. Mendengar ejekan Bai Ying, hati Sun Suo tiba-tiba menjadi marah. Ekspresi wajahnya baru saja berubah. Kemudian, ada suara mendesis dari menghirup udara dingin di mulutnya, yang sekali lagi menarik cibiran dan tawa Bai Ying. Bajingan, mati. Ketika hatinya marah, Sun Suo menahan rasa sakit yang parah dari wajahnya dan mengeluarkan kata-kata kebencian. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semangat juang kental seperti cairan segera menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika semangat juang bergejolak, kekosongan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mendapatkan gelombang kekerasan. Mengaum. Kemudian, dengan raungan samar dari mulut Sun Suo, dengan lambaian tangannya yang besar, isapan melonjak di telapak tangannya. Di bumi, pedang besar yang diledakkan karena serangan tadi sepertinya tertarik oleh semacam daya tarik. Tubuh pedang yang dimasukkan ke dalam bumi bergetar hebat, dan segera keluar dari bumi. Dalam sekejap mata, pedang itu telah kembali ke tangan Sun Suo. Baru saja akan memulai, tapi saat berikutnya, sorot mata Suo tiba-tiba membeku. Bersama dengan napasnya, dia tidak bisa menahan sedikit pun. Sepasang mata tajam terbuka dengan marah. Di kedalaman matanya, selain terkejut, ada kemarahan yang semakin mengamuk. Saya melihat bahwa dia telah kembali ke pedang besar di tangannya, dan ada celah 1 atau 2 cm pada bilah tajam dan lurus aslinya. Pedang Sun Suo tidak terbuat dari bahan biasa. Serangan biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun, apalagi meninggalkan celah yang begitu besar. Saya khawatir bahkan Bai Ying, yang juga merupakan Kaisar Petarung Bintang 3, tidak dapat meninggalkannya. Dalam tabrakan sebelumnya, matahari Suo cukup jelas bahwa pedang raksasanya tidak rusak sama sekali. Saat ini, karena ada celah di pedang, jelas bahwa celah itu pasti tertinggal dalam tabrakan tadi. Munculnya celah pada pedang raksasa tersebut membuat amarah Sun Suo semakin meledak saat ini. Xiao Yan di depannya benar-benar telah mencapai titik di mana dia harus membunuh. Tidak peduli apa hari ini, dia tidak bisa membiarkan Xiao Yan pergi dari sini hidup-hidup. Mati untukku. Raungan mengejutkan keluar dari mulutnya. Kali ini, Sun Suo benar-benar menekan rasa sakit yang tajam dari wajahnya. Dengan lambaian tangan besarnya, tangan kanannya memegang gagang pedang besar itu. Pedang besar yang lebar dan kuat berputar di tangannya. Sun Suo menginjak kehampaan dengan keras, dan kehampaan itu runtuh di bawah kakinya. Sun Suo menghilang di tempat dalam sekejap. Pada saat yang sama, raut wajah Xiao Yan juga berubah tiba-tiba. Dengan gelombang penggaris besar di tangannya, tubuhnya dengan cepat terbang kembali. Namun, kecepatan matahari Suo lebih cepat dari Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan baru saja mundur, bentuk tubuh matahari Suo telah muncul di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, pedang raksasa yang lebar dan kuat dengan ganas merobek kekosongan, dan bilah tajam telah mencapai leher Xiao Yan, hanya beberapa inci dari tenggorokan Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah pucat Xiao Yan memutih pada saat ini, dan rambutnya yang dingin tiba-tiba dihitung. Jantung di dadanya juga berdetak kencang dan cepat.
Dia mengeluarkan minuman rendah di dalam hatinya, yang membuatnya melambaikan penggaris besarnya dengan keras. Dan, ketika Qi Feng yang berat melintasi kekosongan, itu membawa suara angin dingin. Ketika pedang besar itu hendak melewati tenggorokan Xiao Yan, pedang itu meledakkannya kembali. Namun, meski begitu, kekuatan tak kasat mata itu juga meninggalkan bekas darah dangkal di antara leher Xiao Yan. Sadar akan sedikit rasa sakit dari tenggorokannya, Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dan tubuhnya mundur lebih cepat. Namun, Sun Suo di depannya seperti belatung tulang. Dan, kekuatan mengerikan itu datang. Penguasa berat misterius di tangan Xiao Yan secara paksa dipantulkan oleh pedang besar itu. Niat membunuh Sun Suo melonjak di matanya. Dengan putaran pergelangan tangannya, pedang besar di tangannya menembus kekosongan dan menusuk tenggorokan Xiao Yan lagi. Menghadapi pukulan ini, Xiao Yan benar-benar tak terhindarkan. Pada saat berikutnya, Bai Ying, yang telah menunggu lama, akhirnya membuat langkah cepat pada saat ini. Dengan gelombang ganas dari lengan baju dan jubahnya, semangat juang menyapu, dan pistol panjang yang ditutupi oleh guntur meledak seperti guntur. Dalam sekejap mata, dia datang di antara Xiao Yan dan Sun Suo, dan pedang besar itu terguncang kembali dengan sebuah pukulan. Kemudian Bai Ying datang ke Xiao Yan, membelakangi matahari Suo, mengabaikan satu sama lain, dan menatap langsung ke Xiao Yan di depannya. Tanpa terlalu banyak ragu, dia meraih kerah di dadanya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang dengan cepat keluar kota Hanxi. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang di hadapan semua orang di kota saat ini. Kemudian, Sun Suo menghancurkan senjata panjang di depannya dengan pukulan keras, berubah menjadi semangat juang yang kuat, dan secara bertahap menghilang. Tapi saat matanya menoleh, dia ketakutan saat mengetahui bahwa Xiao Yan dan Bai Ying telah menghilang di hadapannya. Putih menang, putih menang, putih menang. Deru langit seperti guntur. Bai Ying dengan jelas mendengar raungan paman matahari di kehampaan yang jauh. Namun, dia tersenyum dingin, mengendalikan Xiao Yan dengan satu tangan, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat terbang ke selatan. Dia tahu bahwa dia dan Xiao Yan masih terlalu dekat dengan kota Hanxi saat ini. Jika matahari mengatakan bahwa pria itu berniat untuk menjelajah, dia pasti dapat menemukan arah mereka. Sekarang dia bisa menyingkirkan keluarga matahari hanya dengan pergi dari sini dulu, ini malam. Ada begitu banyak awan gelap di malam hari sehingga bulan terang yang menggantung di langit ditutupi oleh awan gelap. Tidak ada cahaya antara langit dan bumi. Itu seperti tirai hitam murni yang menutupi seluruh dunia. Ada angin dingin bertiup antara langit dan bumi. Di atas laut hutan yang gelap, Anda dapat dengan jelas mendengar suara seperti deburan ombak laut di atas karang. Di malam yang gelap, ditambah dengan angin yang menggigit, jika Anda berdiri di sini, semua orang pasti menggigil. Lihat hari ini, sepertinya ada badai. Di atas hutan, seorang lelaki tua yang tidak bisa melihat dengan jelas sedang berdiri di atas sebuah pohon besar. Ada sejumlah besar gelombang pohon bergelombang di sekelilingnya. Anehnya, gelombang pohon itu akan menyebar secara otomatis ketika mencapai jarak 10 kaki di sekitar lelaki tua itu. Setelah pengamatan yang cermat, bahkan pohon raksasa di kaki lelaki tua itu tampaknya tidak terpengaruh oleh angin yin di seluruh dunia. Seluruh pohon raksasa tidak bergerak, dan seluruh tubuhnya seperti patung. Jika bukan karena nafas kehidupan yang terpancar darinya, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa pohon itu tidak akan bergerak di bawah angin yin yang dingin. Tentu saja, bukan pohon yang tidak bergerak seperti orang tua yang tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak bergerak antara langit dan bumi. Yah, dunia sudah terlalu lama sunyi, dan pohon-pohon mati yang seharusnya tumbang sejak lama memang harus tumbang. Musim semi dan musim gugur datang dan pergi, dan 4 musim berubah. Hanya dengan cara ini hutan pegunungan dapat terus beroperasi. Orang tua itu membisikkan sesuatu. Pada saat yang sama, sepasang mata cerah yang bersinar di malam hari menatap lurus ke langit barat laut yang jauh. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu sedikit cerah, dan senyum datang dari sudut mulutnya di malam hari. Di sini kita, sial, aku menyerahkan diriku ke tangan orang lain. Dia memarahi dirinya sendiri dengan kebencian di hatinya. Xiao Yan tidak berdaya. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Guyu. Di depannya, lelaki tua itu tidak bisa melihat kekuatannya dengan Xiao Yan, apalagi bertarung di tangannya. Saya tidak yakin. Dia benar-benar terbunuh dengan tamparan. Selain itu,
Raut wajah lelaki tua itu juga sedikit berubah, dan lipatan pada wajah tua itu terlihat lebih jelas saat ini. Ada apa? Ada yang salah dengan anak ini? Pria tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, telapak tangan yang kering berubah menjadi cakar. Di telapak tangan, semangat juang yang cerah dan mempesona ingin disemprotkan tipis. Dia tersenyum lagi, tetapi dia tidak tahu bahwa itu gelap dan tidak bisa melihat orang. Kenapa ada yang bilang, tepat setelah 10 napas, cahaya ungu kecil tiba-tiba muncul di dunia yang gelap. Meskipun cahayanya tidak menyilaukan, itu cukup untuk menyinari satu sisi dunia di langit malam yang gelap. Hehe, menang, kamu akhirnya datang. Di bawah pemetaan cahaya ungu, kita dapat secara kasar melihat kontur wajah orang tua. Orang tua itu terlihat cukup ramah. Ada selokan di seluruh wajahnya. Ini adalah bekas pisau yang ditinggalkan bertahun-tahun di wajahnya. Jenggot putih memantulkan cahaya aneh di bawah cahaya ungu, yang membuat lelaki tua yang ramah itu terlihat sedikit lebih jahat saat ini. Penatua Haoxuan, ada kecelakaan. Aku akan membiarkanmu menunggu. Cahaya ungu semakin dekat dan dekat. Hanya ketika berada dalam jarak 100 kaki, tawa ringan seorang pria paruh baya datang. Pemimpin klan? Ada apa? Apakah sulit? Hal lama dari keluarga matahari. Petik 2. Tidak? Aku hanya tidak menyangka bahwa Sun Suo menemukan cara untuk melawanku, yang membuatku menghabiskan beberapa usaha, tapi aku beruntung melihat orang itu makan rata, haha. Pria tua itu mengerutkan kening, dan suara kata-kata yang sedikit serius di mulutnya belum dimuntahkan. Sosok yang datang di depannya melambaikan tangannya dengan lembut. Sementara suara tawa jatuh di mulutnya, dia tidak lupa mengguncang pemuda berjubah hitam yang dipegang di tangannya. Secara alami, orang ini adalah Bai Ying yang meninggalkan kota Hanxi di malam hari, dan Xiao Yan ada di tangannya. Jika Anda ingin melarikan diri dari telapak tangan iblis, Xiao Yan secara alami memiliki kemampuan itu. Namun, dia juga penasaran mengapa Bai Ying berulang kali menolak Sun Suo untuknya. Oleh karena itu, didorong oleh rasa ingin tahu, Xiao Yan membiarkan Bai Ying membawanya ke sini. Namun, mengetahui apa yang dia lakukan saat ini, Xiao Yan merasakan napas berbahaya yang sangat besar di dalam hatinya, dan sumber napasnya adalah orang tua yang muncul di depannya dan Bai Ying saat ini. Kekuatan orang ini benar-benar di atas kemenangan putih. Dia berseru dalam hatinya. Xiao Yan tidak bisa menahan penyesalan. Tanpa diduga, dia mengikuti Bai Ying sepanjang jalan dan mengirim dirinya ke mulut singa. Selain itu, mendengarkan panggilan Bai Ying ke orang tua tadi, dia tampak seperti seorang penatua. Jika dia adalah seorang penatua di gerbang Tianjian. Tentu saja, kedua orang ini secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Namun, bahkan jika mereka tahu, aku khawatir mereka hanya akan menjadi tawa. Ini Tuan Xiao Yan. Mendengar olok-olok dalam kata-kata Bai Ying, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan, yang menutup matanya dan menundukkan kepalanya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada yang sedikit sopan. Melihat bahwa Xiao Yan tidak merespon, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera, wajahnya berubah dengan cepat. Dia dengan cepat menempatkan Xiao Yan di kekosongan, mengulurkan jubah lengan bajunya dengan tangan besarnya, dan meraih pergelangan tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mengalir keluar dengan cepat dan mengalir ke tubuh Xiao Yan di sepanjang telapak tangan. Pada saat yang sama, raut wajah lelaki tua itu tidak bisa tidak sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia harus datang dengan rasa ingin tahu. Namun, pada saat berikutnya, wajah cemberut Bai Ying tiba-tiba berubah. Kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur. Telapak tangan yang memegang pergelangan tangan Xiao Yan juga tiba-tiba menyebar dan bangkit dengan cepat. Bai Ying tidak bisa berhenti melangkah mundur untuk beberapa langkah. Tidak, bukannya dia salah, tapi aku lupa. Xiao Yan bertanggung jawab atas api yang berbeda. Aku terkejut dengan hal itu barusan. Tapi sekarang aku dalam masalah. Xiao Yan tidak bisa terus seperti itu, Kami tidak bisa menunggu selama itu. Jika Anda dan saya tinggal di sini sepanjang waktu, keluarga lain dan gerbang Tianjian akan curiga. Apa yang harus saya lakukan? Bocah itu tidak bangun dan tidak bisa membawa kewarganegaraan Hui. Pria tua itu mengerutkan kening, dan ekspresi di wajahnya tampak sangat enggan. Bahkan jika kamu benar-benar membunuhnya,
kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka. Lagi pula, identitas Xiao Yan itu spesial. Kita tidak bisa bertindak gegabah tanpa mengetahui identitas aslinya. Bai Ying mendengus dingin. Dia tampaknya tidak masuk angin tentang pendukung di belakangnya. Mendengar pidato itu, bahkan lelaki tua di satu sisi mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa tinggal dan membunuh. Sulit untuk menyatukan kedua belah pihak. Wajah lelaki tua itu tampak sangat muram di bawah cahaya ungu, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, dia harus melihat Bai Ying lagi. Melihat ini, Bai Ying juga mengerutkan kening. Ketika dia ingin berbicara, mereka tampak koma di depan Xiao Yan. Batuk, batuk. Saat dia membuka matanya, sebuah cahaya melintas dari bagian bawah mata Xiao Yan. Sebaliknya, Bai Ying dan lelaki tua itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Jangan bangun pagi atau terlambat. Kebetulan Xiao Yan terbangun setelah mereka mengatakan hubungan mereka dengan gerbang Tianjian. Bukankah sudah cukup jelas? Xiao Yan, yang sedang koma, berpura-pura. Haha, Tuan Xiao Yan benar-benar bangun tepat waktu. Kalau tidak, para tetua kita harus membantu orang lain. Bai Ying tertawa. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dari kehampaan, menatap Xiao Yan dengan matanya, dan berarti cara yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya. Mendengar kata-kata Bai Ying, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit di bawah cahaya ungu. Jelas, Xiao Yan tidak masuk angin untuk kata-kata setengah bercanda yang terakhir. Di bawah cahaya ungu, perubahan raut wajah Xiao Yan juga tercermin di mata dua orang di depan. Di malam yang gelap, Bai Ying menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Segera, dia melihat kembali ke Xiao Yan. Dia berdiri perlahan. Xiao Yan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Semangat juangnya sangat lemah, yang membuat Xiao Yan merasa kehilangan semangat untuk sementara waktu. Ada rasa sakit yang samar di benaknya. Ini disebabkan oleh diserang oleh angin kencang dalam perjalanan terbang tadi. Itu tidak ada hubungannya dengan cedera apapun, tetapi butuh beberapa hari untuk pulih. Tenang, wajah Xiao Yan tenang di malam yang gelap, dan tidak ada fluktuasi tampilan di wajahnya di bawah cahaya ungu. Mau tidak mau ini membuat dua orang yang berdiri di depan Xiao Yan sedikit terkejut. Mereka dapat memilah keadaan pikiran mereka dalam sekejap mata, tetapi orang seperti ini tidak bermartabat. Haha, Tuan Xiao Yan benar-benar orang yang luar biasa. Dia sangat bertekad. Aku merasa rendah diri. Dia tersenyum dan melengkungkan Xiao Yan. Bai Ying tidak meremehkan Xiao Yan karena dia adalah orang kuat semi-kaisar. Bai Ying tidak ragu bahwa jika dia berani meremehkan Xiao Yan di depannya, dia takut dia akan membayar harga yang mahal. Untuk ini, cukup menjadikan Sun Suo sebagai pelajaran. Kenapa kamu begitu sopan? Karena kamu membawaku ke tempat terpencil seperti itu, aku pikir itu bukan hanya untuk menyelamatkanku. Jika ada yang salah, katakan saja. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali karena kata-kata Bai Ying. Xiao Yan berkata dengan lemah. Bahkan jika dia berdiri di tempat dengan tangan melingkari dadanya, dia menatap Bai Ying tanpa ekspresi dan berhenti berbicara. Nak, kamu. Melihat penampilan Xiao Yan yang percaya diri dan tak kenal takut, lelaki tua yang berdiri di sisi Bai Ying segera menjadi murung, dan dengungan dingin keluar dari hidungnya. Semangat juang dalam diri lelaki tua itu juga berlari dalam sekejap. Hao Xuan. Namun, kemudian Bai Ying di satu sisi tiba-tiba berbisik. Raut wajah lelaki tua itu berubah. Melirik Bai Ying di sisi lain, dia menemukan bahwa Bai Ying menatapnya dengan wajah sedikit muram. Dalam hatinya, dia diam-diam memiringkan mulutnya. Mata tuanya menyipit dan menatap Xiao Yan. Dia mendengus lagi. Kemudian, lelaki tua itu mengambil kembali matanya. Karena Tuan Xiao Yan tidak suka bertele-tele, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Bai Ying tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan. Itu adalah permintaan maaf atas perilaku lelaki tua itu barusan. Pada saat yang sama, dia juga berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Xiao Yan tidak berkomitmen, menekuk jari-jarinya, menembakkan dua pil ke mulutnya, menggulung tenggorokannya, dan menelannya ke dalam perutnya. Merasakan kehangatan samar yang dipancarkan dari tubuhnya, Xiao Yan mengabaikan dua orang di depannya, tetapi menjaga dirinya sendiri dan perlahan mengoperasikan keterampilan di tubuhnya. Api yang berbeda melonjak dan mulai memurnikan dua pil di tubuhnya. Dalam hal ini, Bai Ying tidak bisa tidak mengerutkan kening.
dan di wajahnya, dia masih tersenyum lembut. Haha, toh aku sudah menyelamatkan Tuan Xiaoyan. Apakah kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun? Tanpa Anda, mungkin saya telah meninggalkan kota Hanxi dengan apa yang saya dapatkan sekarang, daripada berbicara omong kosong dengan Anda di sini. Bai Ying berkata dengan lemah, tapi Xiaoyan tanpa ampun. Untuk orang-orang tidak murni ini, Xiaoyan benar-benar tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Orang suka menggunakan otak, mereka selalu suka menembak orang lain. Jika mereka tidak hati-hati, Xiaoyan benar-benar punya cara. Daripada mengambil tindakan pencegahan, lebih baik mencekik mereka di buayan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Bai Ying tidak bisa menahan cemberut. Dia berpikir bahwa jika dia menyebutkan hal sebelumnya, Xiaoyan di depannya akan memberinya wajah yang baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia harus begitu kasar. Orang tua di satu sisi mendengar pidato itu dan bersenandung dingin dengan makna. Kali ini, Bai Ying terlalu malas untuk menghentikannya. Xiaoyan di depannya sepertinya tidak akur. Haha, Tuan Xiaoyan mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman. Anda baru saja mendengar bahwa kami tidak memiliki perasaan yang baik untuk gerbang Tianjian dan keluarga Bai kami. Kami bahkan mengatakan bahwa ada kebencian antara keluarga Bai kami dan gerbang Tianjian. Dalam akhirnya, raut dengan hati Bai Ying, dan nadanya tidak bisa membantu memicu riak. Dari sini, kita dapat mendengar bahwa Bai Ying benar-benar memiliki pendapat yang besar tentang gerbang Tianjian. Jadi, Xiaoyan tidak tertarik dengan hubungan antara yang terakhir dan gerbang Tianjian. Dia hanya ingin tahu apa tujuan Bai Ying membawanya ke sini. Tentu saja, sampai sekarang, Xiaoyan bisa menebak niat yang terakhir. Pada titik ini, Bai Ying melirik pria tua di sampingnya, dan mata mereka saling bersentuhan. Yang terakhir segera mengerti maksud Bai Ying. Segera setelah itu, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan semangat juang yang luar biasa tersapu tepat waktu. Berpusat pada kekosongan yang didirikan oleh 3 orang, topeng pertempuran besar dipadatkan dalam jarak puluhan kaki di sekitar 3 orang di dunia ini, mengelilingi ketiganya. Di bawah jubah topeng gas ini, eksplorasi apapun akan diisolasi, dan suara di dalam tidak dapat didengar oleh dunia luar. Selain itu, topeng gas juga menjebak Xiaoyan. Kecuali orang tua itu mengambil inisiatif untuk melepas topengnya, sama sekali tidak mungkin untuk keluar dengan keadaan Xiaoyan saat ini. Keahlian orang tua itu tidak hanya mengisolasi kekuatan dari luar tetapi juga menyegel mundurnya Xiaoyan. Untuk ini, Bai Ying sedikit mengernyit, tapi dia masih memilih persetujuan. Dia juga khawatir dia bekerja keras untuk membawa Xiaoyan di depannya ke sini. Kalau dia menghilang di sini tanpa melihat ke belakang, bukankah itu membuang-buang waktu, tetapi mengganggu keluarga matahari dan menambah masalah pada dirinya sendiri. Apa maksudnya itu, Pak? Mata Xiaoyan menyipit, sorot matanya sedikit dingin, dan nada suaranya sedikit berat. Tuan Xiaoyan tidak perlu keberatan. Langkah kami hanya demi keselamatan. Bagaimanapun, apa yang saya katakan di bawah, ada juga kebencian antara keluarga Bai kami dan gerbang Tianjian. Namun, jika gerbang pedang berada di puncaknya hari ini dan waktunya belum tiba, keluarga Bai kami juga harus berhati-hati. Begitu suara kata-kata Xiaoyan jatuh, Bai Ying dengan cepat melengkungkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, cahaya putih Dawson melintas di kedalaman mata Xiaoyan. Lalu dia mengangguk dengan dingin dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu membawaku ke sini?" Mendengar pidato itu, Bai Ying melihat orang tua di samping lagi. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan mengangguk sedikit. Bakat Bai Ying. Saya tidak punya niat lain untuk membawa Tuan Xiaoyan ke sini hari ini. Saya hanya ingin berbicara dengan Tuan Xiaoyan tentang satu hal. Alisnya ringan, mata Xiaoyan berbalik, jari telunjuk tangan kanannya sedikit melompat dan memantul di bahu kanannya. Segera, matanya sedikit terangkat, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Nada suaranya tidak asin. Katakan, saya harap Anda dapat mengundang Tuan Xiaoyan untuk bergabung dengan keluarga Bai saya. Saya berharap dengan tulus mengundang Tuan Xiaoyan untuk bergabung dengan keluarga Bai saya sebagai kepala keluarga Bai. Sementara kata-kata itu keluar, Bai Ying membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Melihat sikap ini, dia juga sangat tulus. Melihat adegan ini, tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga lelaki tua di sampingnya, juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah tuanya.
Dia tidak menyangka bahwa pemimpin klannya akan membuat sikap hormat seperti itu terhadap pemuda di depannya. Pada saat ini, bahkan orang tua yang percaya pada kata-kata Bai Ying juga tidak dapat memahami di dalam hatinya. Bahkan jika Anda ingin mengundang Xiaoyan untuk bergabung dengan keluarga Bai-nya, Anda tidak perlu terlalu hormat. Anda tahu, sulit membayangkan bahwa seorang pria kuat yang melawan kaisar harus menunjukkan sikap hormat seperti itu kepada kaisar bintang 6,5. Di mata semua orang kuat Doudi dianggap sebagai orang kuat yang benar-benar menggertak diri ke puncak piramida di benua Yuanwu. Tingkat orang kuat ini tidak sebanding dengan apa yang disebut orang kuat di bawah mereka. Bahkan orang kuat semi-imperialis pun rentan terhadap orang kuat Doudi. Hanya orang kuat semi-imperialis yang tunduk pada orang kuat Doudi, tapi aku tidak pernah melihat kaisar yang bertarung kuat membungkuk di atas setengah kaisar yang kuat. Adegan di depan kita ini merupakan penghinaan terhadap kaisar yang kuat. Lagi pula, melihat seluruh benua Yuanwu, apakah ada yang pernah melihat bahwa kaisar yang kuat bertarung akan tunduk pada setengah kaisar belaka? Namun, semua ini, hanya Bai Ying yang tahu di dalam hatinya betapa mengerikannya pemuda berjubah hitam itu. Ya, dari perspektif kultivasi, Xiaoyan benar-benar hanya seorang pria kuat semi-kaisar, tetapi di mata Bai Ying, semi-kaisar hanyalah mantel di permukaan tubuh Xiaoyan. Di bawah mantel ini, apa yang orang tidak pernah bisa lihat dan sentuh dengan jelas adalah ketakutan Xiaoyan. Diperkirakan bahwa semua kekuatan Xiaoyan, dengan seluruh kekuatannya, mungkin tidak kalah dengan kaisar kelas 1 biasa yang melawan orang kuat. Itu adalah orang yang mengerikan dengan kekuatan nyata, tetapi usianya jauh lebih muda daripada pria kuat biasa. Tapi seperti ini, Bai Ying tidak lupa. Sebelum itu, dia juga mendengar Bai Ye memberitahunya bahwa Xiaoyan di depannya masih seorang herbalis kelas 3 selain kekuatan dan terornya. Kekuatannya yang kuat bisa disebut keterampilan pemurnian obat yang mengerikan. Bai Ying berpikir bahwa Xiaoyan di depannya memenuhi syarat untuk membuatnya menurunkan sikapnya. Dia melakukan ini tidak hanya untuk memenangkan Xiaoyan di depannya, tetapi juga demi keluarga di belakangnya. Menang. Di malam yang gelap, lelaki tua itu mengerutkan kening dan hanya mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, tetapi tiba-tiba ada guntur yang mengguncang bumi di antara langit dan bumi. Ledakan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang gelap di atas kepalanya. Petir dan guntur menggelegar. Petir perak keluar dari kabut hitam yang menyelimuti seluruh dunia seperti ular naga. Hanya sesaat, itu juga menerangi seluruh dunia. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak kembali ke siang dari malam. Cahaya putih menyilaukan mengalir di atas hutan pegunungan yang luas. Saat ini, pria tua yang menatap Xiaoyan melihat wajah yang sangat muda. Bocah ini, dia berkata diam-diam dalam hatinya bahwa dia belum pernah melihat setengah kaisar muda seperti itu, tetapi setengah kaisar muda itu, yang bukan anak-anak dari kekuatan besar, sendirian seperti Xiaoyan di depannya, tapi dia belum pernah melihat sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua itu tampaknya sedikit mengerti, tetapi di lubuk hatinya, dia masih ragu. Meski begitu, Xiaoyan di depannya tidak akan membiarkan Bai Ying menunjukkan sikap ini padanya. Bahkan jika bakat kultivasinya jauh lebih baik daripada rekan-rekannya, bagaimanapun, dia telah melewatkan periode kultivasi terbaik. Sekarang bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Bai lagi, masih sangat sulit untuk membuat pencapaian besar dalam kultivasi. Ketika lelaki tua itu menatap Bai Ying lagi dengan keraguan, Bai Ying juga meliriknya dengan cepat. Makna di matanya sepertinya membujuknya untuk tidak mengatakan lebih banyak. Pada titik ini, lelaki tua itu mengangguk tak berdaya. Pada saat yang sama, dia menatap Xiaoyan dengan lebih banyak keraguan. Dia percaya bahwa karena Xiaoyan di depannya bisa membuat Bai Ying memperlakukannya dengan sikap hormat, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Adapun ini, saya khawatir dia hanya bisa membiarkan Bai Ying memberitahunya setelah hal saat ini selesai. Melihat sikap hormat Bai Ying di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka Bai Ying di depannya akan mengundangnya untuk bergabung dengan keluarganya. Pemimpin Bai tidak harus bekerja keras. Saya tidak akan pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Yang disebut orang yang tidak memukul wajah tersenyum dengan tangannya, belum lagi sikap Bai Ying terhadap dirinya sendiri. Nada suara Xiaoyan secara alami sedikit mereda tanpa disadari. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Bai Ying tampak sedikit terkejut, tapi dia mengangguk seperti yang diharapkan.
Secara alami, dia tahu bahwa yang terakhir tidak akan dengan mudah menyetujui undangan tergesa-gesa seperti itu. Terlebih lagi, sampai sekarang, dia Bai Ying tidak memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa keluarga Bai di belakangnya benar-benar diam-diam menentang gerbang Tianjian. Dengan cara ini, Xiao Yan bahkan lebih tidak mungkin setuju untuk bergabung dengan keluarga Bai-nya dengan santai. Tuan Xiao Yan benar-benar seperti yang saya harapkan. Dia tidak akan mudah bergabung dengan keluarga Bai. Berdiri perlahan, Bai Ying menarik napas dalam-dalam dan mau tak mau menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Pada saat yang sama, lelaki tua di samping juga tampak garang, dan semangat juang di tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia mengenakan jubah tanpa angin dan otomatis, dan dia ingin menyapu keluar dari tubuhnya. Hao Xuan, kenapa kamu begitu impulsif? Bai Ying berbicara lagi dan menghentikan lelaki tua itu di satu sisi. Yang terakhir tidak berdaya dan harus mengambil kembali momentum yang ingin dia lepaskan. Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Telapak tangan yang dipegangnya erat-erat dalam kegelapan perlahan mengendur. Di kedalaman matanya, gumpalan cahaya api putih hutan menghilang dengan tenang. Jika orang tua itu benar-benar mulai sekarang, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatan Guyu untuk membunuh dua orang di depannya. Untungnya, bagaimanapun, langkah Bai Ying secara tidak sengaja menyelamatkan mereka dari bencana hidup dan mati. Tuan Xiao Yan, tolong jangan tolak ajakan saya. Mungkin di masa depan, Tuan Xiao Yan akan berubah pikiran. Tentu saja, jika Tuan Xiao Yan benar-benar tidak mau, saya tidak akan kesulitan, tapi aku masih berharap masalah hari ini. Di akhir pidato, nada suara Bai Ying sedikit meningkat, sementara Xiao Yan tidak berpikir begitu, tapi akhirnya menganggukkan kepalanya untuk mengerti. Ketika yang terakhir melihat situasinya, dia tertawa dan melanjutkan. Jika kamu dan aku benar-benar tidak bisa menjadi saudara, maka aku masih berharap kamu dan aku akhirnya bisa menjadi teman. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 4 gerbang utama, gerbang Tianjian bukan hanya musuhmu, tetapi juga musuhku. Keluarga Bai, Tuan Xiao Yan tidak perlu mempertanyakan ini. Mengangguk, tapi Xiao Yan merasa sedikit tergerak hatinya. Jika Bai Ying mengatakan yang sebenarnya, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Lagi pula, satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Setelah beberapa kata lagi dengan Bai Ying, Xiao Yan meninggalkan hutan pegunungan di malam hari. Pada malam hari, langit dipenuhi kilat dan guntur, badai dan guntur. Cahaya putih yang menyilaukan menyinari pegunungan dan hutan di bawahnya. Cahaya itu menyilaukan. Orang terkadang harus menyipitkan mata dan terkadang membuka mata. Bai Ying dan lelaki tua itu masih di sini di atas hutan pegunungan asli. Saat ini, setelah tangan mereka negatif, ekspresi di wajah mereka juga berkedip dalam cahaya petir. Patriark, bocah ini benar-benar tidak mudah. Menatap ke arah kiri Xiao Yan, lelaki tua itu sepertinya melihat bahwa Xiao Yan sedang berjalan cepat melalui kehampaan. Saat hujan deras menyentuh jubah hitam Xiao Yan, rasanya seperti menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dalam percakapan sebelumnya dengan Xiao Yan, meskipun setiap kata dari kedua belah pihak dengan hati-hati menjelajahi bagian bawah kedua belah pihak, Xiao Yan tidak mengungkapkan cacat sedikit pun dari awal hingga akhir. Kata-kata dan perbuatannya membuat hati mereka berkerut. Tampaknya Xiao Yan sama sekali bukan pemuda, tetapi Jianghu tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Saya khawatir sangat sulit untuk mendapatkan beberapa informasi lain darinya. Hehe, jika dia benar-benar mengungkapkan kekurangannya, itu membuatku memandang rendah dia. Namun, Xiao Yan benar-benar luar biasa. Bukan hanya pikirannya, tetapi juga kekuatannya. Pada akhirnya, wajah Bai Ying tidak bisa membantu menunjukkan warna serius. Xiao Yan memang yang paling terkejut dari banyak talenta yang dia lihat. Hehe, mengapa Patriark harus meremehkan dirinya sendiri? Xiao Yan benar-benar luar biasa, tetapi tidak peduli bagaimana mengatakannya, dia hanya seorang kaisar bintang 6,5. Meskipun tuan muda kita memiliki bantuan pil, kekuatannya juga nyata. Tidak, Hao Xuan, seperti yang telah saya katakan, Xiao Yan benar-benar luar biasa. Alasan mengapa saya sangat menghargai dia bukan karena kekuatannya dari 6 bintang setengah kaisar. Tentu saja, jika kekuatannya hanya sesederhana 6 bintang dan setengah kaisar, saya tidak akan terlalu optimis tentang dia. Kata-kata lelaki tua itu jatuh,
tetapi Bai Ying sedikit menutup matanya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Kemudian dia membuka matanya lagi, memutar matanya dan menatap lelaki tua itu. Yang terakhir tampak sedikit terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Bai Ying segera membuka mulutnya dan berkata, Bai Ying menarik napas dalam-dalam. Setiap kali dia memikirkan adegan yang terjadi di kota Hanxi pada siang hari, Bai Ying tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria kuat semi-kaisar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, ini belum berakhir. Bai Ying perlahan meludahkan udara keruh yang sedikit pengap di dadanya, dan kemudian membuka mulutnya lagi, berkata, pernahkah Anda melihat bahwa setengah kaisar dapat membengkak wajah seorang kaisar petarung bintang 3? Pernahkah Anda melihat kaisar bintang 6,5 yang dapat menekan ratusan semi-kaisar yang kuat pada saat yang sama? Kata-kata di mulut Bai Ying baru saja dimuntahkan, dan raut wajah lelaki tua itu tiba-tiba mengeras. Dalam sepasang mata yang dalam, ada gelombang kengerian dalam sekejap. Mendengar ini, raut wajah lelaki tua itu segera menjadi sangat terkejut. Jika dia hampir tidak bisa menerima yang pertama, itu akan terlalu mengejutkan untuk kata-kata selanjutnya. Seorang kaisar semi benar-benar dapat meledakkan wajah orang kuat yang melawan kaisar. Jika hal semacam ini menyebar, itu akan membuat orang tertawa dan murah hati. Namun, ini adalah hal semacam ini. Sulit untuk tidak mencapainya. Itu terjadi di... Memikirkan ini, sorot mata lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa hal yang mengejutkan ini akan dilakukan oleh anak laki-laki yang rendah hati tadi. Patriark, apa maksudmu? Ya, saya melihat apa yang telah dilakukan Xiao Yan dengan mata kepala sendiri. Dia tidak hanya memukuli semua orang kuat semi-imperialis di kota Hanxi, tetapi juga menekan mereka dengan kekuatan absolut, yang tidak dapat dicapai oleh orang kuat semi-imperialis. Lagi pula, menurut situasi saat itu, di antara orang-orang itu, bahkan semi-imperialis bintang 9, ada 10 total, belum lagi ratusan orang kuat semi-imperialis, siapa? Dalam menghadapi pertempuran semacam itu, bahkan pertempuran biasa melawan kaisar juga harus tabu, tapi Xiao Yan. Tapi dia dengan keras kepala melecehkan mereka. Orang-orang itu tidak memiliki pukulan di depan Xiao Yan. Aku bahkan tidak percaya bahwa orang-orang itu benar-benar kuat di tingkat semi-kaisar. Wajah Bai Ying sangat bermartabat dan berkata, sementara lelaki tua di sampingnya sepertinya merasakan hal yang sama. Saat mendengarkan kata-kata Bai Ying, dia tanpa sadar menjadi sesak napas. Adapun kaisar yang bertarung yang saya sebutkan, itu adalah Matahari Suo. Bahkan bagi saya, sulit untuk mendapatkannya, tetapi tanpa diduga, dia dipukuli habis-habisan oleh Xiao Yan hari ini. Apalagi, ketika dia telah kehabisan tenaga, semangat bertarung. Bai Ying berkata di mulutnya, tapi di akhir pidatonya, ada rasa kehikmatan. Pada saat yang sama, masalah tentang kekuatan Xiao Yan untuk mengendalikan jalan juga ditelan olehnya. Bergumam, di bawah penutup guntur, lelaki tua itu tidak bisa menelan air liurnya. Kejutan di hatinya bahkan lebih tak terkatakan. Ketika kilat menembus langit dan melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, dia bisa melihat bahwa warna wajah lelaki tua itu lebih pucat daripada Bai Ying. Pucat ini bukan karena kelemahan dalam aspek apapun, tetapi hanya karena keterkejutan di hati lelaki tua itu saat ini. Pada saat yang sama, di kehampaan ribuan mil jauhnya, ketika Xiao Yan meninggalkan barisan pegunungan, dia perlahan menghentikan tubuhnya dan melihat ke belakang. Di belakangnya juga gelap. Tarik napas dalam-dalam. Tubuh ketat Xiao Yan juga tiba-tiba rileks saat ini. Setelah beberapa saat, perasaan pusing keluar dari benaknya, membuat Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan jalan yang diberikan pada jubah hitam di permukaan tubuh kehilangan dukungan dari semangat juang dan diam-diam bubar pada saat ini. Kekuatan jalan menyebar, dan hujan deras di dunia segera menamparkan Xiao Yan tanpa ampun. Rasa dingin yang tiba-tiba membuat Xiao Yan mendapatkan kembali pikirannya dan menggigit giginya. Baru kemudian dia bergerak, mulai dengan cepat, memilih arah secara acak, dan terbang menuju pegunungan di bawah. Di sisi lain, Bai Ying dan lelaki tua itu, setelah berbicara diam-diam, berangkat dan terbang ke dua arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, itu seminggu kemudian. Pada saat ini, Xiao Yan, setelah istirahat seminggu,
napas di seluruh tubuh manusia juga dengan cepat pulih ke puncaknya. Setelah meninggalkan pegunungan itu, Xiaoyan berangkat jauh-jauh ke selatan, karena ketika dia berada di kota Hanxi hari itu, menurut Sun Huo, apa yang disebut relik kuno berada di tempat di mana pegunungan Silin berbatasan dengan ladang manusia, dan buah kondensasi jiwa yang dibutuhkan Xiaoyan ada di sana. Setelah beberapa hari mengemudi, setelah hari ke-6, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah kota. Untuk apa yang disebut reruntuhan kuno, Sun Huo tidak berbicara dengan Xiaoyan secara rinci. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang itu. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menaruh harapannya di beberapa kota terdekat. Mungkin di sini, dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang reruntuhan kuno. Kota Jinsan, Xiaoyan, yang mengenakan jubah hitam, terjepit dengan arus orang-orang di sekitarnya. Kota Jinsan bukanlah kota besar. Karena itu, dibandingkan dengan tempat lain, kota Jinsan ini sedikit kosong. Anda hampir dapat melihat tepi kota kecil secara sekilas. Tentu saja, jika Anda ingin berjalan kaki, juga sulit untuk melintasi kota dalam beberapa jam. Bangunan-bangunan di kota ini memang jauh lebih sederhana daripada yang ada di kota-kota lain. Bahkan yang kuat di kota tidak lebih baik dari yang ada di kota lain. Di bawah persepsi jiwa Xiaoyan, orang terkuat di kota Jinsan ini saat ini hanyalah tahap selanjutnya dari bintang 9,5 kaisar. Orang terlemah hanya Ordo Douzun. Tetapi dengan cara yang sama, dibandingkan dengan tempat lain, tampaknya lebih damai di sini. Setidaknya di sepanjang jalan, Xiaoyan tidak melihat banyak pembuat onar. Namun meski begitu, itu tidak mengganggu suasana hati Xiaoyan. Sebaliknya, aroma di udara dan angin sepoi-sepoi membuat Xiaoyan merasa santai dan nyaman. Tentu saja, meskipun burung pipit kecil, mereka memiliki semua jenis organ dalam. Kota ini kecil, tetapi tidak menutupi kemakmurannya. Bahkan jika itu tidak lebih baik dari kota lain, Xiaoyan masih menemukan berita yang dia inginkan. Setelah beberapa pertanyaan, Xiaoyan tidak bisa menahan tangis dan tawa. Dia mencari-cari informasi. Ketika dia datang ke sini, sepertinya semua orang tahu. Setiap kali dia bertanya kepada orang yang lewat tentang reruntuhan kuno, orang yang lewat akan selalu melihat Xiaoyan dengan tatapan aneh, yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Setelah beberapa pertanyaan, Xiaoyan kecewa. Meskipun orang-orang yang lewat itu tahu di dalam hati mereka, mereka tampaknya tidak ingin memberitahu Xiaoyan apa yang mereka ketahui dan apa yang disebut rahasia dengan alasan tidak menarik. Bahkan, untuk mencari keuntungan, beberapa orang kuat semi kekaisaran mengepung Xiaoyan di tengah jalan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi seperti serigala lapar, dan seringai di sudut mulutnya sangat ganas. Akhirnya, setelah Xiaoyan melepaskan nafasnya yang kuat, beberapa orang yang lewat dengan hanya 1,5 kaisar mengubah sikap mereka terhadap Xiaoyan dengan wajah ketakutan. Ekspresi wajahnya dengan cepat berubah menjadi sanjungan, seolah-olah tidak ada yang terjadi pada saat sebelumnya. Pada titik ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini pada dasarnya adalah sekelompok master intimidasi. Mereka maju dan kemudian hormat. Lucu memikirkan mereka. Pada pandangan pertama penampilan muda Xiaoyan, beberapa orang kuat semi kekaisaran tidak peduli. Mereka secara alami menganggapnya sebagai pemuda biasa. Untuk orang seperti ini, orang kuat yang membanggakan kekuatan tinggi ini tentu saja tidak keberatan untuk mengalahkannya. Sayangnya, setelah melihat kekuatan nyata Xiaoyan, orang-orang ini akhirnya mengerti dalam hati mereka, di depan pemuda berjubah hitam ini, sebenarnya, betapa mengerikannya itu. Setelah narasi yang cermat oleh beberapa orang kuat semi-imperialis, Xiaoyan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang apa yang disebut peninggalan kuno di dalam hatinya. Tampaknya reruntuhan kuno itu ditinggalkan oleh seorang pria kuat yang berperang melawan kaisar. Adapun identitas pria kuat itu, tidak mungkin untuk dijelajahi. Namun, seperti yang diketahui penonton, pria kuat itu tampaknya adalah pria kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi tidak diketahui apakah dia seorang dukun atau penyihir matriks. Dipahami bahwa di rumah makamnya, ada semua jenis harta, termasuk sejumlah besar pil tingkat tinggi, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan bertarung kiapa, tripod obat untuk alkimia dan pelat susunan tingkat tinggi. Hal-hal ini sangat sulit ditemukan di dunia luar, tetapi dapat dilihat di mana-mana. Selain itu, menurut orang kuat semi-kaisar ini, ada keterampilan bertarung tingkat roh di makam kaisar yang melawan orang kuat,
tetapi bahkan kaisar yang melawan orang kuat akan tergerak olehnya. Di antara semua harta ini, Xiao Yan paling peduli dengan buah jiwa. Menurut deskripsi beberapa orang kuat semi-kaisar di depannya, hal paling berharga di rumah makam kaisar yang melawan orang kuat adalah buah jiwa beku yang dibutuhkan Xiao Yan. Selain itu, karena daya tarik buah jiwa yang beku, tampaknya 4 keluarga di bawah gerbang Tianjian didambakan. Ketika rumah makam dibuka, keempat keluarga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bermartabat untuk itu. Meskipun dia telah membuat perjanjian rahasia dengan keluarga Bai, itu masih merupakan faktor yang tidak pasti. Sebelum ditentukan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menjamin apakah keluarga Bai akan memperjuangkannya untuk kepentingan semua keluarga. Dengan cara ini, Xiao Yan akan berada dalam masalah. Saat ini, dia hanya bisa berharap keempat keluarga itu berantakan. Dia bisa berhasil diam-diam dan duduk di atas nelayan. Tentu saja, dalam situasi itu, keempat keluarga terikat untuk mengirim kaisar petarung yang kuat ke tempat kejadian. Tidak diketahui apakah ada peluang untuk mendapatkan buah jiwa beku. Namun, untungnya, masih ada 3 bulan sebelum pembukaan reruntuhan kuno. 3 bulan ini cukup bagi Xiao Yan untuk membuat beberapa persiapan. Mungkin tidak pasti bahwa Xiao Yan dapat memikirkan cara yang baik selama periode ini. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengesampingkan reruntuhan, karena setelah beberapa pertempuran sengit, Xiao Yan sekarang dapat merasakan bahwa kekuatannya dapat melangkah lebih jauh. Kekuatannya di tahap awal Kaisar Bintang 6 dan setengah telah mencapai periode jenuh. Dia berharap untuk menggunakan 3 bulan ke depan untuk meningkatkan kekuatannya di tahap awal Kaisar Bintang 6 dan setengah ke tahap tengah Kaisar Bintang 6 dan setengah. Meski jarak di antara mereka terlihat kecil, namun jika benar-benar ditaruh di medan perang, akan memainkan peran lebih dari sedikit. Untuk titik ini, meskipun jarak antara setengah kaisar sangat kecil, tidak mudah untuk melihat, jika ditempatkan di antara kaisar yang bertarung kuat, kesenjangan kekuatan dapat digambarkan sebagai hilangnya 1 mil dan 1000 mil. Xiao Yan tinggal di kota Jinsan selama beberapa hari. Selama periode ini, selain menyesuaikan istirahatnya, dia tidak lupa mencari 2 jenis herbal yang tersisa. Sekarang, semua ramuan untuk memurnikan kembali bodhisattva telah ditemukan, tetapi 2 ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan es masih kurang, tetapi Xiao Yan tidak terkejut bahwa dia tidak menemukan apa yang dia butuhkan di kota Jinsan. Akhirnya, dia meninggalkan kota Jinsan dengan napas puas. Kali ini, Xiao Yan langsung menuju sasaran dan pergi jauh-jauh ke selatan. Setelah bolak-balik melalui banyak kota di jalan, dia secara bertahap melambat 10 hari kemudian. Apa yang disebut mengemudi juga merupakan cara kultivasi, dan mengemudi terus-menerus Xiao Yan selama 10 hari dengan sempurna menyajikan hal ini. Setelah 10 hari terus beroperasi dan berlari, semangat juang di tubuh Xiao Yan telah mencapai titik jenuh. Bahkan jika itu disempurnakan lagi dengan api yang berbeda, tidak mungkin untuk mengompresnya dengan sebagian kecil. Ini juga merupakan tanda bahwa kekuatan Xiao Yan akan menembus ke tengah 6 bintang setengah kaisar. Baru pada saat inilah Xiao Yan, yang sedang dalam perjalanan, berhenti dan jatuh ke puncak gunung. Tanpa ragu, dia duduk bersila di puncak gunung. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam. Benar saja, semangat juang di ruang topan telah mencapai tingkat kepenuhan total. Pada saat ini, jika Xiao Yan membuat terobosan dan meningkatkan kekuatannya ke tengah bintang 6 setengah kaisar, itu hanya masalah biasa. Untuk kesempatan ini, Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan senyum di hatinya, dia dengan cepat menarik diri dari pikirannya. Pada saat matanya terbuka, ujung jarinya memantul, dan cahaya hitam tiba-tiba melesat, berubah menjadi Raja Utara di depan Xiao Yan. Selama periode terobosan kekuatan, Xiao Yan harus bersih. Jika dia terganggu saat ini, terobosannya akan berakhir dengan kegagalan. Bukan ini yang ingin dilihat Xiao Yan. Saat menawarkan Raja Utara, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Matanya sedikit berubah, dan warna tajam melintas di matanya. Segera, dengan gelombang jubah lengan bajunya, 3 pita meledak, yang ditempatkan di kekosongan oleh Xiao Yan di 3 arah yang berbeda. 3 pita adalah 3 larik yang berbeda. Ketiga larik tersebut semuanya adalah larik pertahanan Orde Kedua. Energi yang dilepaskan dari mereka cukup untuk menahan serangan penuh dari bintang 9 yang kuat dan setengah kaisar.
Ketiga arai dilepaskan. Tidak ada yang bisa menghancurkannya di bawah kaisar. Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan sedikit tenang di hatinya. Dia menekuk jarinya dan menembak lagi. Dia menghilang menjadi 3 arai dalam sekejap. Dengan suntikan semangat juang, 3 pelat susunan segera memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya menyebar dan berubah menjadi 3 masker pernapasan tebal untuk melindungi Xiao Yanhu. Segera, Xiao Yan mengambil kembali pikirannya, perlahan menutup matanya, dan napas di antara hidungnya berangsur-angsur menjadi stabil dan teratur. Sampai 1 jam kemudian, ketika napas di tubuh Xiao Yan benar-benar pulih ke puncak, pikirannya bergerak, dan keterampilan tekad yang membara di tubuhnya segera berlari. Semangat juang yang besar juga melonjak di ruang topan pada saat ini. Aliran semangat juang menyembur keluar dari ruang topan. Segera, itu terpisah seperti sungai distribusi dan berubah menjadi beberapa semangat juang yang lebih kecil. Dengan pengoperasian keterampilan tekad yang membara, itu mengalir ke meridian itu. Pada saat yang sama, di dunia luar, pada saat formula pembakaran internal Xiao Yan bekerja, kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan berfluktuasi dengan hebat. Pada saat ini, energi panas yang penuh amarah seolah ditarik keluar dari kehampaan, seperti ular merah, setelah melilit tubuh Xiao Yan beberapa kali, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan dengan nafas di antara hidung Xiao Yan. Ketika energi belang-belang ini masuk ke tubuh Xiao Yan, api aneh yang indah segera menyembur seperti serigala lapar yang melihat kelinci. Tanpa menunggu energi pertempuran yang kompleks untuk melawan, itu telah disempurnakan menjadi jejak energi pertempuran murni. Setelah melewati pemurnian api yang berbeda, itu mengalir ke meridian di tubuh Xiao Yan, mengikuti semangat juang di meridian. Setelah menyempurnakan keterampilan Jue yang terbakar, ia melewati rute keterampilan Jue yang terbakar dan akhirnya bergabung ke ruang topan. Di bawah pemurnian berulang seperti itu, napas Xiao Yan berangsur-angsur meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Dalam budidaya lambat Xiao Yan, waktu berlalu seperti pasir di antara jari-jarinya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sekarang, hanya ada 2 bulan tersisa untuk membuka reruntuhan kuno. Berjalannya waktu juga membuat tubuh Xiao Yan berubah secara bertahap. Setiap promosi akan menyebabkan beberapa perubahan kecil di tubuh. Perwujudan langsung dari perubahan ini adalah bahwa semua aspek tubuh Xiao Yan akan ditingkatkan ke berbagai tingkat, apakah itu meridian atau tulang, atau kekuatan tubuh atau soliditas semangat juang, serta perubahan di ruang topan. Setiap aspek menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan perubahan nafas di tubuh Xiao Yan, di ruang hampa antara dunia di sekitarnya, fluktuasi spasial menjadi semakin intens, dan riak seperti gelombang air terus bergerak sampai akhirnya, mereka benar-benar kembali tenang. Ketenangan ini bukanlah jenis ketenangan yang terlihat oleh mata daging manusia, tetapi jenis getaran yang sulit dideteksi di bawah fluktuasi kekerasan yang ekstrim. Pada saat yang sama, antara langit dan bumi, semangat juang merah terus-menerus menyembur keluar dari kehampaan. Energi merah seperti esensi. Itu membakar sekitar Xiao Yan. Xiao Yan seperti burung phoenix dalam api. Ketika menerobos, inilah saatnya phoenix menuju nirvana. Di bawah menelan dan pemurnian terus-menerus dari keterampilan tekad yang membara di tubuh Xiao Yan, pemurnian yang begitu lama berlangsung selama hampir 10 hari. Tidak sampai tengah hari pada hari ke-9, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya di bawah pancaran sinar matahari yang panas. Dengan napas terakhir di tubuhnya mengalir ke topan, seluruh napas Xiao Yan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Hanya sesaat kemudian, Xiao Yan ingin melampiaskan napasnya, tetapi dalam waktu singkat, dia mengambil kembali seluruh tubuhnya tanpa ada kebocoran. Setelah beberapa napas, Xiao Yan menahan semangat juang penuh di tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba mendongak, wajahnya dengan cepat menjadi gila, membuka mulutnya, dan mengaum. Minum. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba dikejutkan oleh suara lolongan yang panjang, dan telapak kakinya menginjak puncak tebing di bawahnya. Tiba-tiba, kekuatan besar mengalir ke bawah dan tebing itu runtuh. Tubuh Xiao Yan memanfaatkan situasi ini, seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia menembus awan dan menginjak 9 langit. Setelah hampir 1,5 bulan berkultivasi terus-menerus, sekarang, kekuatan Xiao Yan akhirnya menembus lagi dan berhasil memasuki ranah jangka menengah dari 6 bintang dan setengah kaisar. Pada hari ke-9, Xiao Yan berdiri dengan bangga di kehampaan.
Ekspresi fanatisme muncul di wajahnya. Dia meremas telapak tangannya dengan keras dan merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, pikiran Xiaoyan berangsur-angsur stabil. Apakah ini periode tengah dari 6 bintang setengah kaisar? Benar saja, masih sangat berbeda dari periode awal. Xiaoyan berbisik dengan suara rendah. Dia tidak bisa menahan perasaan seru dalam kata-katanya. Dibandingkan dengan yang kuat di tahap awal kaisar bintang 6 dan setengah, tahap tengah kaisar bintang 6 dan setengah benar-benar sangat berbeda. Seperti kata pepatah, perbedaannya ribuan mil. Meskipun perbedaan kekuatan antara kaisar bintang 6 dan setengah awal dan yang kuat di tengah kaisar bintang 6 dan setengah tampaknya hanya satu langkah lagi, celah itu seperti celah. Jika orang kuat biasa di tahap awal kaisar bintang 6 setengah ingin meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah kaisar bintang 6 setengah tanpa benda asing, dia tidak dapat melakukannya dalam beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Mungkin tidak terlalu banyak untuk mengukur kesenjangan antara keduanya dalam hal waktu. Tentu saja, seperti Xiaoyan, hanya setengah tahun sejak terobosan terakhir pada tahap awal dari 6 bintang dan setengah kaisar. Dalam setengah tahun, ia berturut-turut menerobos dari kaisar bintang 5 dan setengah ke tahap tengah kaisar bintang 6 dan setengah. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini bisa disebut melawan langit. Anda tahu, jika orang biasa ingin berlatih dari tengah bintang 5 setengah kaisar ke tengah kaisar bintang 6 dan setengah, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Namun, Xiaoyan hari ini, dari tengah kaisar bintang 5 dan setengah ke tengah kaisar bintang 6 dan setengah, waktu yang digunakan sebenarnya hanya setengah tahun. Kecepatan kultivasi yang luar biasa ini berada di luar jangkauan orang. Hei, nak, itu bagus. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, itu berturut-turut menembus dari tengah kaisar bintang 5 dan setengah ke tengah kaisar bintang 6 dan setengah. Menurut kecepatan kultivasi Anda, saya khawatir itu juga akan berada di garis depan bahkan di antara pasukan teratas di daratan. Kekosongan di satu sisi sedikit terdistorsi, dan sosok Gu Yu secara bertahap terwujud. Dia menatap Xiaoyan dengan senyum bercanda. Dalam sepasang mata tua yang bersinar, dia tidak merasakan kejutan. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat menerobos dari tengah kaisar bintang 5 dan setengah ke tengah kaisar bintang 6 dan setengah hanya dalam waktu setengah tahun, yang benar-benar mengejutkan. Hehe, tulang tua, jangan mengolok-olok saya. Saya tahu diri saya sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang yang Anda katakan, saya hanya mengandalkan hal-hal asing untuk mendapatkan kekuatan, tetapi itu berarti beberapa oportunisme. Kalau tidak, bagaimana saya bisa meningkatkan begitu banyak prestasi dalam setengah tahun? Mendengar kata-kata Gu Yu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendesah di wajahnya. Dia tahu bagaimana dia mendapatkan kultivasinya. Meskipun dia mungkin jenius yang langka di mata orang lain, di matanya sendiri, dia hanya tumbuh sampai saat ini dengan mengandalkan hal-hal asing. Ini bukan hanya karena terobosan dari kaisar bintang 5 setengah menjadi kaisar bintang 6 dan setengah. Lagi pula, seberapa banyak kekuatan dan pencapaian Xiaoyan bergantung pada kultivasinya sendiri. Mengandalkan semua jenis peluang dan keterampilan tekad membara yang telah ia latih, Xiaoyan selalu mencari semua jenis api yang berbeda yang kuat. Mungkin menurut orang lain, api yang berbeda adalah kekuatan yang paling mendominasi antara langit dan bumi. Namun, semua ini adalah sumber kekuatan nyata untuk Xiaoyan dan fondasi kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada api yang berbeda, He Xiaoyan tidak bisa pergi ke hari ini. Nak, mengapa meremehkan dirimu sendiri? Ya, hampir semua kekuatan yang kamu miliki sekarang bergantung pada hal-hal asing. Bahkan kultivasi di tengah kaisar bintang 6,5 juga diberikan oleh wanita bernama Leng Bingsuang. Tampaknya dia telah melihat melalui pikiran Xiaoyan, dan Gu Yu memberikan senandung dingin yang samar untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dengan sikap dekaden Xiaoyan. Pada saat yang sama, kata-kata di mulutnya juga merangsang Xiaoyan. Tapi jangan lupa betapa banyak rasa sakit yang harus Anda alami dalam proses menelan api yang berbeda untuk mendapatkan kekuatan. Tingkat rasa sakit itu cukup untuk mengubah orang biasa menjadi abu, dan Anda dapat menempel padanya dan mendapatkan transformasi, yaitu cukup untuk membuktikan diri. Selama bayaranmu sebanding dengan pengembaliannya, yang lainnya tidak penting. Gu kamu menatap Xiaoyan di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, raut wajah Xiaoyan juga tidak pasti.
Dia memikirkan kata-kata Guyu berulang kali di dalam hatinya. Cara mendapatkan kekuatan memang jalan pintas, tapi pada saat yang sama, rasa sakit dan bahaya yang kamu tanggung juga beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari orang lain. Melihat dunia, apakah ada orang yang pernah menempatkan diri mereka dalam bahaya karena kultivasi sederhana dari semangat juang? Aku khawatir tidak akan ada orang kedua kecuali kamu yang berlatih membakar keputusan. Mendengar kata-kata Guyu, suasana di wajah Xiaoyan akhirnya stabil secara bertahap, dan ekspresi ketekunan melintas di matanya. Memang, kata-kata Guyu benar. Bayaran selalu berbanding lurus dengan pengembalian. Bahkan anak-anak dari keluarga besar dapat berkultivasi begitu cepat dengan mengandalkan sumber daya keluarga. Adapun Xiaoyan sendiri, tidak peduli apa yang ada di luar, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkannya. Xiaoyan tidak memiliki apa yang disebut sumber daya budidaya. Dia hanya mencari semua cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan anak-anak dalam keluarga itu, kekuatan Xiaoyan dimenangkan dengan susah payah. Haha, memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Berbagai pikiran di dalam hatinya dibuang, dan suasana hatinya berbalik. Keadaan seluruh orang kembali ke puncak lagi. Haha, Gulao, jangan khawatir. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Tidak ada yang benar atau salah dalam proses kultivasi. Bagaimanapun, hanya yang kuat yang dapat mengendalikan kebenaran di dunia ini. Sepertinya saya benar-benar banyak berpikir. Selama aku bisa memenuhi kekuatanku dan tidak menyesalinya, tidak ada yang akan mempelajari sumber kekuatan. Mengangguk, dan senyum puas muncul di wajah lamamu. Di dunia, bagaimanapun juga, kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan, Anda tidak sebaik kotoran anjing. Setidaknya, tidak ada yang berani menginjak kotoran anjing. Ayo pergi dan mencapai tujuan dulu. Reruntuhan kuno akan segera dibuka. Aku khawatir banyak orang kuat akan berkumpul kali ini. Ini juga hal yang baik. Ini juga memungkinkanmu untuk membuka mata dan melihat dunia pertempuran. Kaisar dan yang kuat, level itu tidak bisa dibandingkan dengannya dengan cara biasa. Guyu menghela nafas pelan, dan segera menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi sentuhan cahaya ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah melihat beberapa kaisar bertarung yang kuat, dia menjadi semakin antusias dengan apa yang disebut level kaisar bertarung. Saya tidak tahu kapan dia bisa mencapai level itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memiliki warna panas di matanya. Doudi, di benua Yuanwu ini, benar-benar bisa menjadi salah satu yang kuat. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mencapai ketinggian itu, bahkan lebih jauh dan lebih kuat. Tapi sekarang, Xiaoyan hanya bisa fokus pada saat ini. Jalan yang kuat harus selangkah demi selangkah. Jalan selalu tergantung pada dirinya sendiri. Setengah bulan kemudian, di pinggiran Pegunungan Silin, sebuah kota antara Pegunungan Silin dan pasukan manusia. Setelah kerja keras selama setengah bulan, Xiaoyan akhirnya tiba di sini. Kota Silin adalah kota antara Pegunungan Silin dan pasukan manusia. Karena medannya yang istimewa, berbeda dengan kemakmuran di tempat lain. Seluruh tubuh menunjukkan bahwa ada bekas pertempuran mencolok yang tertinggal di tembok kota merah. Bekas luka ini menceritakan masa lalu kota sepanjang waktu, dan setiap kali setelah jangka waktu tertentu, akan ada bekas luka baru, yang terus menyegarkan masa depan kota. Pada saat ini, di luar kota Silin, sosok kurus berjubah hitam berdiri di depan kota. Di sekelilingnya, orang-orang datang dan pergi dari sisinya. Bau darah yang menjijikkan memenuhi udara. Wajah semua orang sedikit kasar. Setiap murid mata penuh dengan ketegasan. Bau berdarah itu terpancar dari orang-orang ini. Karena terletak di pinggiran Pegunungan Silin, orang-orang di kota Silin berurusan dengan Warcraft sepanjang tahun. Di sini, hampir semua orang akan terbungkus oleh aroma Warcraft. Mata gelap menatap kota yang naik seperti nyala api di bumi. Di kedalaman mata Xiaoyan, dia mau tidak mau melewatkan sedikit warna Xi. Saat ini, reruntuhan kuno akan segera dibuka. Saya khawatir itu tidak akan tampak tenang di kota Silin. Dengan desahan rendah di dalam hatinya dan sedikit anggukan, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekeliling selama seminggu, tapi dia tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan tempat lain, orang-orang di sini terlihat lebih garang dan liar. Hampir setiap pria telanjang, kulit perunggu memantulkan cahaya terang di bawah terik matahari.
Tubuhnya yang kuat dapat dibandingkan dengan beruang. Setiap kali kakinya jatuh, tampaknya bahkan bumi di bawah kakinya bergetar. Bahkan beberapa wanita juga kaget melihatnya. Mungkin karena pengalaman bertahun-tahun dalam proses berurusan dengan Warcraft, mereka telah membuat beberapa perubahan. Tentu saja perubahan tersebut hanyalah perubahan sederhana pada tampilan saja. Tetapi dalam hal kekuatan orang-orang ini lebih baik daripada mereka yang bisa mendapatkan kekuatan melalui kultivasi normal, lebih buruk lagi. Dia perlahan menghela nafas dan berjalan menuju kota di depannya. Menindas dirinya sendiri di keramaian, Xiao Yanmu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, di kedalaman alisnya, manik-manik jiwa hitam sedikit bergetar. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang agung melonjak seperti tsunami. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, itu tidak menarik perhatian orang lain dan menyebar dengan cepat menuju kota di depannya. Setelah beberapa penjelajahan, Xiao Yan berjalan di antara orang banyak, mau tidak mau sedikit mengernyit dan menghela nafas dalam hatinya. Memang, seperti dugaan Xiao Yan, di kota Silin yang kecil ini, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok sekarang. Dalam waktu singkat ini, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, dia telah menemukan beberapa orang kuat dengan nafas yang sangat kuat di kota Silin. Sekarang, tidak ada orang lain yang bisa merasa bermartabat untuk Xiao Yan kecuali orang-orang kuat di atas melawan kaisar. Sekarang, masih 1 bulan sebelum pembukaan reruntuhan kuno, tetapi inilah masalahnya. Yang mengejutkan Xiao Yan, begitu banyak orang kuat berkumpul di kota Silin. Sulit membayangkan berapa banyak orang kuat yang akan datang ke sini di bulan depan. Pada saat itu, ketika reruntuhan kuno dibuka, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran lain antara naga dan harimau. Namun, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya. Meskipun banyak orang kuat telah berkumpul, saya pikir tidak ada yang akan peduli dengan kaisar kecilnya yang berbintang 6,5. Memancing di perairan yang bermasalah, Xiao Yan tidak keberatan sama sekali. Setelah dengan santai menemukan tempat tinggal di kota dan beristirahat, Xiao Yan berkeliaran di sekitar kota. Pada saat yang sama, dia juga berharap untuk mengambil kesempatan dan menemukan 2 ramuan tersisa yang dia butuhkan. Tut, pernahkah kamu mendengar bahwa 2 bulan lalu, di kota Hanxi, markas besar keluarga matahari, Sun Suo, kepala keluarga matahari, dipukuli wajahnya oleh Xiao Yan. Hei, bagaimana kamu tidak mendengar hal sebesar itu? Dikatakan bahwa Xiao Yan sangat kuat. Dengan kekuatan 1 orang, dia melecehkan semua orang kuat semi-kekaisaran di seluruh kota Hanxi. Tut, ini benar-benar mengerikan. Ya, orang itu tidak hanya memukul kepala keluarga matahari di wajah, tetapi juga membunuh banyak orang dari keluarga matahari. Dikatakan bahwa karena ini, pemimpin keluarga matahari ingin menghentikannya, tetapi siapa yang mengira dia dipukul bukannya lawannya. Tut, bisakah kamu mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang kuat melawan kaisar? Sulit untuk mengatakannya. Mengerikan bisa menyalahgunakan orang kuat kaisar yang bertarung bintang 3. Siapa yang tahu jika kekuatan aslinya akan melawan orang kuat kaisar? Tut. Tiba-tiba, Xiao Yan, yang sedang berjalan di tengah jalan, mendengar kata-kata dari orang-orang di sisi jalan. Ketika dia mendengar apa yang disebutkan dalam kata-kata itu adalah 2 bulan yang lalu. Setelah dia berada di kota Hanxi, Xiao Yan tidak bisa menahan batuk sedikit malu. Apa yang disebut burung beo, apa yang terjadi 2 bulan lalu, melalui mulut ribuan orang, telah mencapai masa kini, tetapi menjadi sangat menakjubkan. Jadi dikatakan bahwa itu adalah pengamat. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa menahan perasaan khawatir. Setelah melewatkan orang-orang tadi, Xiao Yan terus bergerak maju. Benar saja, dia mendengar banyak tentang dirinya di sepanjang jalan, dan berita itu membuat Xiao Yan menangis dan tertawa. Untuk sesaat, sepertinya dia benar-benar menjadi pria kuat di tingkat kaisar yang bertarung di hati semua orang. Memang, bagi orang-orang ini, yang kuat yang melawan kaisar tidak akan pernah bisa menjadi eksistensi yang dapat dilawan oleh setengah kaisar. Selama yang kuat lahir, semua setengah kaisar hanya memiliki bagian untuk membungkuk dan menjadi menteri di depan mereka. Sayangnya, apa yang disebut membungkuk dan menjadi menteri tidak pernah mungkin dalam pandangan Xiao Yan. Di hadapan yang kuat, Xiao Yan hanya akan menghadapi yang kuat, karena dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, karena mundur adalah kematian. Sekarang, mengenai benar dan salah,
saya khawatir hanya Xiao Yan sendiri dan mereka yang menyaksikannya di kota Hanxi hari itu yang akan tahu. Tanpa pertemuan psikologis, Xiao Yan hanya melewatkan orang-orang di sepanjang jalan dan dengan hati-hati mencari 2 ramuan yang dia butuhkan. Namun, di sini, boom, jauh dari cakrawala, semburan guntur keras tiba-tiba datang. Seluruh kota Silin bergetar hebat pada saat ini. Antara langit dan bumi, tekanan kuat yang hampir membuat semua orang tiba-tiba naik antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah pada saat ini, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan masuk ke tubuhnya dalam sekejap. Sementara alisnya terkunci, tubuh Xiao Yan bergerak, dan telapak kakinya menginjak tanah dengan keras. Dalam sekejap, dia telah berjalan ke dalam kehampaan, mengalihkan pandangannya, dan menatap keluar cakrawala yang jauh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.